Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tentang tajhizul mayyit atau cara merawat mayyit. Kemarin telah diterangkan tentang adab atau tata krama menjadi orang sakit, juga apa yang dilakukan ketika orang sedang sakaratul maut atau detik-detik akan meninggal dunia, juga apa yang dilakukan ketika baru meninggal dunia. Juga sudah diterangkan tentang memandikan mayit, mulai dari yang sunnah sampai yang fardu dan yang afdol. Sekarang kelanjutan dari setelah memandikan mayit, yaitu setelah mayit dimandikan, lemaskan kembali seluruh persendian mayit sebagaimana sesaat setelah wafat. Jadi lemaskan kembali setelah mayit dimandikan. Kemudian dihanduki dan rambut yang panjang dikepang atau digelung ya, diikat. Ini tadi itu proses memandikan. Sekarang proses mengkafani. Ketentuannya, semua kain yang halal dipakai mayit ketika hidup bisa dijadikan kafan. Oleh karena itu, bagi mayit laki-laki tidak boleh dikafani dengan kain sutra, karena di masa hidup orang laki-laki tidak boleh pakai kain sutra. Kalau perempuan makruh, ya lagian kan sutra mahal. Kemudian sunnah berwarna kain putih. Kalau selain putih berarti tidak mendapatkan sunnah. Mau dikafani kain batik misalnya, tidak apa-apa, tapi tidak mendapatkan sunnah. Minimal selembar kain yang menutupi seluruh tubuh mayit. Minimal di satu lembar cukup, asalkan satu lembar atau satu helai kain itu menutupi seluruh tubuh mayit. Kalau mayit laki-laki yang afdol, yang utama 3 lembar, boleh ditambah dengan surban dan gamis sehingga berjumlah 5 lembar. Tapi yang afdol 3 lembar kolosal tanpa ada surban, tanpa ada gamis. Kalaupun ditambah surban dan gamis boleh. Kalau mayit perempuan yang afdol 5 lembar. 5 lembar itu perinciannya 2 lapis kain kolosal, kemudian ditambah gamis. Gamis itu bukan gamis yang dipakai, bukan, tetap dari kain kafan juga. Kemudian yang ketiga, 4 kerudung, dan yang kelima kain jarik atau sampai. Jadi kalau perempuan berapa lapis? 5, 2 kolosal, 1 gamis, kerudung sampai. Kalau laki-laki 3 lembar kolosal. Haram menulis kain kafan dengan lafaz-lafaz yang dimuliakan. Misalkan kain kafannya ditulisi kalimat tauhid, la ilaha illallah, supaya gak disiksa sama malaikat. Ini malah disiksa nanti, karena nanti lafaz-lafaz yang dimuliakan itu akan tercampur dengan najis, baik najisnya mayit atau najis di dalam kubur. Kalau tulisannya dengan berbahan yang tidak nampak, seperti menulis dengan air, tulis ayat kursi tapi pakai air atau pakai ludah mungkin,
pokoknya nggak nempat, nah itu tidak apa, tidak sampai arah. Karena ada sebagian kebiasaan di masyarakat menulis kain kafan dengan lafaz yang berbeda, itu hukumnya haram. Selanjutnya pemotongan kain utama, potong kain kafan sesuai tinggi mayit ditambah 50 cm atau diwajibkan sebanyak 3 lembar kalau mayitnya laki-laki, 2 lembar kalau mayitnya. Misalkan tinggi mayit 150 cm, berarti menggunting berapa? 300. Menggunting satu lembarnya, menggunting 200 cm, karena ini ditambah 50 cm. 150 tambah 50 sekolah SD lagi. Jadi dilebihkan 50 cm atau setengah meter atau 2 meter. Nanti buat pocongnya itu berikat kepala dan kaki. Kalau nggak ada lebihnya mau ditaliin gimana? Nggak bisa. Kemudian kain sambungan. Kain sambungan ini digunakan ketika mayitnya sehat, paham sehat. Bahasa Maduranya itu lempong, gemuk, nggak cukup kan? Apalagi kain kafan yang ada sekarang hanya kira-kira 90 cm, nggak sampai 1 meter. Jadi ketika dilipat nggak cukup. Nah, maka untuk supaya cukup ditambah potongan kain sepanjang 1 meter sebanyak 3 lembar kalau mayitnya laki-laki. Kemudian potongan kain sebanyak 2 lembar kalau mayitnya perempuan. Nanti gambarnya ada ini. Jadi sekali lagi kain sambungan ini dilakukan atau dibuat kalau tidak cukup. Tapi biasanya tidak cukup karena kain kafan yang ada itu lebarnya hanya 90 cm. Ketika dilipat begini masih terbuka bagian tengahnya. Makanya ditambah kain sambungan. Bagaimana modelnya kain sambungan? Setelah ini ada gambarnya. Kemudian gamis, tadi gamis lagi mayit. Nah, kalau laki-laki boleh, tapi yang afdol tidak usah. Cukup 3 lapis itu. Cara memotong kain gamis, potong kain berukuran 2 kali panjang mayit. Kalau tingginya mayit 150 cm berarti menggunting 300, 2 kalinya. Kemudian buatkan lubang di tengah seukuran kepala. Sebaiknya gamis berlengan, ada lengannya juga, dan dijahit sebagaimana gamis orang hidup. Yang keempat, jarit atau samper kira-kira 1,5 meter. Itu dijadikan samper ini untuk mayit perempuan. Dan kerudung ya biasa seperti kain biasa. Sekarang bentuk kain jadi ini sambungannya ini. Jadi sambungannya enggak full, hanya bagian atas saja. Kira-kira ke atas bawahnya itu 1 meter. Ke sampingnya menyesuaikan gemuknya mayit, tubuhnya mayit. Untuk puasa berarti tambah kecil. Ya sesuai kebutuhan. Ini kain sambungan, jadi enggak penuh. Yang kain utama ini, kain utama, kemudian karena ada cukup ditambah kain sambungan. Kalau di masyarakat pernah lihat orang bukaman? Ya, kalau di masyarakat nggak ada yang pakai kain sambungan. Itu malahan kain kafannya itu ditumpang-tumpang, atau bahasa Indonesianya di silang-seling. Jadi misalkan 3 lapis ya, 3 lapis, ini pinggir, tengah, pinggir. Nah itu bagaimana hukumnya? Hukumnya sah, tapi tidak mendapatkan kesunahan 3 lapis, dianggap 1 lapis. Nah, biar mendapatkan kesunahan 3 lapis, caranya diberi kain sambungan seperti ini.
Ini dijahit ini ya. Ini dijahit. Ini kain utama menyesuaikan panjang mayit ya. Misalkan 150 dilebihkan 50 cm. Ini tambahannya dijahit. Kira-kira tambahannya sepanjangnya ini 1 meter. Ke sampingnya menyesuaikan tubuh gitu. Sama lembar kedua juga sambungannya bagian samping saja sampai lembar ketiga. Ini bentuk gamis ini. Gamis ini ukuran 2 kali panjang. Nah, di bagian tengah dibuatkan lubang. Nah, tadi diterangkan sebaiknya juga diberi tengah. Ini dijahit. Ini untuk mayat perempuan. Sekarang penyusunan kafan untuk mayit laki-laki. Yang pertama tali. Ini ada 3 tali untuk mayit laki-laki. Kepala, kaki, kemudian tangan. Ini kalau bisa ya sebelum dimandikan kain kafan itu sudah digunting, sudah disusun. Biar nanti ketika sudah dimandikan mayit itu langsung taruh di atas kafan. Non digunting baru dicelep gitu. Loh, ini. Jadi sebelum dimandikan kain kafan sudah digunting dan sudah disusun. Yang pertama tadi, yang selanjutnya lapis pertama sambungan sebelah kanan. Ini kan sambungan ini ya. Sambungannya ini. Ini sambungan sebelah kanan. Yang kedua sambungan sebelah kiri. Ini lapis kedua. Kemudian ketiga sebelah kanan. Nanti cara melipatnya di atas dulu ini sebelah atas. Nomor 2 kali tarik pot-potnya itu. Di atas, kemudian kanan ya kiri, kemudian yang terakhir kan baru kawin. Nanti mengikatnya itu jangan ikat dengan ikatan paten, tapi ikatan kita itu ya. Karena nanti dikubur ikatan mayit itu talinya dibuka, bagian pipi ini disandarkan ke kanan. Jadi jangan diikat paten. Nah ini sepak ini ya. Sepak boleh diganti dengan pempes apa. Ini untuk mayit laki-laki. Untuk mayit perempuan tali ya. Jadi tali kepala dulu, kemudian tali kaki. Oh ini tali silang ini di bagian payudara. Ini khusus perempuan ada tambahan tali atau di bagian payudara dengan cara disiram. Kemudian ini bagian tengah. Setelah itu sambungan yang pertama bagian kanan. Kemudian lapis kedua yang ada sambungannya sebelah kiri. Ini apa ini? Kerudung. Ini apa ini? Gamis. Nah, gamis. Kemudian apa ini? Samper. Nah, ini sempat celana dalam. Ya. Ini susunan untuk kain kafan perempuan laki-laki dari depan. Laki-laki juga saya ulangi. Tali ya. Kemudian sambungan sebelah kanan. Sambungan sebelah kiri, sambungan sebelah kanan. Ini dosa gamis, dosa serban. Kalau mayit sepakai. Kemudian yang mayit perempuan tadi. Jadi kalau perempuan talinya ada berapa? 5 ya. Kalau laki-laki 3. Bagian kanan, kiri, kemudian kerudung, ya, gamis, sampai
Ini ingat jadi urutannya ketika misalkan besok-besok mungkin merawat mayit, tahu urutannya apa. Mau tak urut titik Bapak Esa kira error ya. Akhirnya boleh mayit itu bisa ngocak. Penyusunan kafan menyerong seperti yang saya sampaikan tadi, karena tidak pakai kain sambungan tidak cukup, maka jika disusun dengan cara menyerong, nah seperti ini. Ini bagaimana hukumnya? Penyusunan kafan semacam ini kurang tepat sebab ini terhitung satu lapis. Padahal untuk laki-laki yang afdol itu 3, perempuan 5. Meskipun ini jumlahnya 3 lapis, tapi karena penyusunannya semacam ini diserong, gak lurus, ini dihitung satu lapis, berarti tidak mendapatkan kesunahan. Hukumnya sah lagi, tapi gak mendapatkan sunnah. Sebab yang dimaksud satu lapis ialah satu lembar kain yang menutupi seluruh tubuh mayit. Jadi masing-masing lapis itu menutupi seluruh tubuh mayit. Dan sunnahnya 3 dalam mayit ketiga. Ini susunan kafan, tadi gambarnya sudah ya. Ini keterangannya. Siapkan talinya. Untuk wanita sunnah memberi tali pada bagian payudara dengan cara disilang. Bentangkan kain 2 lembar untuk wanita, 3 lembar untuk pria. Yang paling bawah ini kok sambungan sebelah kiri. Tapi gambarnya sebelah. Jadi yang paling bawah itu sebelah kiri. Bentangkan gamis dan kain jarit untuk mayit wanita. Siapkan kerudung. Nah, sebelum disusun itu masing-masing lembar ditaburi kapur barus. Kapur barus itu kamper yang dihaluskan, atau orang pakai cendana itu apa? Kayak bedak itu. Itu sebelum disusun masing-masing lembar ditaburi kapur barus dan disunahkan diasapkan ke dupa biar harum atau langsung dikasih minyak. Peletakan jenazah pada kafan. Letakkan mayit terletak. Kenapa? Kenapa? Boleh sedekat atau lurus. Boleh gini, boleh. Berikan kapas yang sudah diberi wangian pada semua anggota sujud, yaitu dahi, telapak tangan, setelah jari tangan ini maksudnya. Kemudian apa namanya? Tokot jari. Itu kemudian jari-jari kaki. Beri kapas yang sudah minyak harus 1. Ini juga semuanya. Kemudian mana? Lutut 2, jari-jari. Semua lubang, baik yang asli ataupun baru, lipat, mata, hidung, telinga, mulut, kubul dan termasuk luka-luka itu ditutup dengan kapas yang sudah diberi minyak. Maksudnya lubang baru apa? Misalkan ada bekas operasi sehingga lubang di sini, itu juga sunnah ditutup. Nah, kalau di masyarakat kadang langsung kapas bisa langsung tutup gitu. Ini sekali ya. Ya, tak keningnya apa? Ini secara anehnya.